Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hijriani dengan NIM 23862060-150. Di sini saya akan memaparkan RPM atau Rencana Pembelajaran Mendalam yang sudah saya susun dan saya buat. Belum masuk ke dokumen RPM yang saya buat, terdapat 4 tahapan utama dalam penyusunan rencana pembelajaran mendalam. Tahap pertama adalah identifikasi dan dimensi profil lulusan. Pada tahap ini, guru mengidentifikasi kesiapan peserta didik, memahami karakteristik materi pelajaran, kemudian menentukan dimensi profil lulusan yang akan dikembangkan. Tahap kedua adalah desain pembelajaran mendalam. Pada tahap ini, guru menentukan tujuan pembelajaran, gerasikan lintas disiplin ilmu yang sesuai dengan mata pelajaran yang diambil, serta merancang praktik pedagogik. Tahap ketiga adalah pengalaman belajar. Pada tahap ini, guru menyusun kegiatan pembelajaran yang berkesedaran, bermakna, dan mengembirakan. Guru juga merancang kegiatan pendahuluan atau awal, inti, dan penutup, agar peserta didik dapat memahami, mengaplikasikan, dan merefleksikan pembelajaran. Tahap keempat adalah asesmen pembelajaran. Asesmen dilakukan pada awal, selama proses belajar, dan di akhir pelajaran. Tujuannya untuk mengetahui kesiapan peserta didik, memantau perkembangan belajar, serta mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Setelah memahami tahapan penyusunan RPM atau Rencana Pembelajaran Mendalam, selanjutnya saya akan menjelaskan struktur Rencana Pembelajaran Mendalam yang telah saya susun. Bagian pertama adalah identitas pembelajaran. Identitas perlu dicantumkan karena merupakan informasi dasar mengenai perangkat pembelajaran. Di dalamnya terdapat identitas penyusun, satuan pendidikan, kelas, dan semester, mata pelajaran, materi pokok, serta alokasi waktu. Identitas penyusun menunjukkan siapa yang menyusun RPM sebagai bentuk tanggung jawab akademik. Satuan pendidikan menunjukkan tempat rencana pembelajaran mendalam digunakan. Kelas, mata pelajaran, materi, dan alokasi waktu membantu guru menentukan sasaran pembelajaran yang akan digunakan. Bagian kedua adalah identifikasi. Bagian ini penting karena guru harus memahami karakteristik peserta didik sebelum merancang pembelajaran. Selanjutnya, terdapat dimensi profil lulusan atau DPL. DPL ini mengacu pada kebijakan Kemendikbudristek dan dipilih sesuai tujuan pembelajaran, agar pembelajaran tidak hanya meningkatkan pengetahuan saja, tetapi juga membentuk karakteristik peserta didik yang sesuai dengan capaian pembelajaran. Bagian ketiga adalah desain pembelajaran. Bagian ini menjadi arah pelaksanaan pembelajaran sehingga guru memiliki tujuan yang jelas. Di dalamnya terdapat capaian pembelajaran, lintas disiplin ilmu, dan tujuan pembelajaran. Capaian pembelajaran menjelaskan kompetensi yang harus dicapai peserta didik. Lintas disiplin ilmu menghubungkan materi pelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik dengan materi pembelajaran lainnya. Seperti contohnya pada RPM yang saya susun, yaitu materi PKN, bisa dihubungkan dengan materi IPS dan SBDP agar pembelajaran lebih bermakna. Sedangkan tujuan pembelajaran menjadi acuan guru dalam menentukan kegiatan pembelajaran dan penilaian. Bagian selanjutnya adalah pedagogi. Bagian ini menjelaskan strategi yang akan digunakan guru selama pembelajaran berlangsung. Pada RPM ini digunakan metode demonstrasi interaktif dan observasi gambar atau video. Teknik pembelajarannya dilakukan melalui kegiatan mengamati, tanya jawab, dan mengerjakan LKPD dengan bantuan laptop, LCD,
video budaya Indonesia agar pembelajaran lebih menarik. Bagian berikutnya adalah pengalaman belajar. Bagian ini menjelaskan langkah-langkah kegiatan pembelajaran, mulai dari pendahuluan, inti, hingga penutup. Contohnya pada kegiatan awal mulai pembelajaran, guru mengawali pembelajaran dengan salam dan absensi. Pada kegiatan inti, siswa mengamati video tentang keberagaman budaya. Kemudian, mengerjakan LKPD yang diberikan guru, serta berdiskusi. Sedangkan pada kegiatan penutup, guru bersama siswa melakukan refleksi pembelajaran dan menyimpulkan materi, serta guru memberikan tugas sederhana. Dengan adanya pengalaman belajar, pembelajaran menjadi lebih terarah dan tujuan pembelajaran dapat tercapai. Dan berikutnya adalah asesmen pembelajaran. Asesmen dicantumkan untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran. Pada EPM ini, saya gunakan asesmen formatif saja yang meliputi penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, dan penilaian sikap. Melalui asesmen, guru dapat mengetahui pemahaman kemampuan serta perkembangan sikap peserta didik selama pembelajaran berlangsung. Bagian terakhir adalah lampiran. Lampiran berfungsi sebagai pelengkap perangkat pembelajaran. Pada EPM ini, lampiran berisi rubrik penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, penilaian sikap, serta lembar kerja peserta didik atau LKPD yang menjadi pedoman guru dalam melakukan penilaian secara objektif. Berdasarkan penjelasan tersebut, setiap struktur dalam rencana pembelajaran mendalam memiliki fungsi yang saling berkaitan. Identitas memberikan informasi dasar, identifikasi membantu guru memahami karakteristik peserta didik. Desain pembelajaran menentukan arah pembelajaran. Praktik pedagogik menjelaskan strategi pembelajaran. Pengalaman belajar mengatur langkah-langkah kegiatan. Asesmen mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Dan lampiran menjadi pendukung pelaksanaan pembelajaran. Dengan adanya seluruh struktur tersebut, pembelajaran dapat berlangsung secara sistematis, terarah, dan bermakna. Demikian pemaparan mengenai rencana pembelajaran mendalam yang telah saya susun. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.